Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Mudah-mudahan kabar kalian hari ini baik-baik saja. Bapak harap semuanya baik, tidak ada yang sakit. Walaupun kita belajar dengan jarak jauh, mudah-mudahan kalian tetap semangat belajar, tetap konsentrasi mengikuti pembelajaran jarak jauh kita ini. Perkenalkan, sebelumnya nama Bapak adalah Lutfi Endarta. Bapak mengajar di sini untuk matematika peminatan. Ya, semoga kalian dapat belajar dengan baik, walaupun kita belajarnya menggunakan video dengan jarak jauh dan tidak mengurangi semangat kalian. Untuk menghemat waktu, marilah kita mulai saja pembelajaran kita. Hari ini kita akan membahas tentang fungsi persamaan dan pertidaksamaan eksponen. Fungsi eksponen yang pertama yang kita bahas. Sebelum kita ke fungsi eksponen, pertama kita mengingat dulu atau pengantar. Kalian harus mengingat apa itu sifat-sifat eksponen atau pangkat. Jadi eksponen itu nama lain dari pangkat, ya. Untuk sifat-sifat eksponen itu kalian sudah pernah belajar waktu kelas 9 SMP. Itu ada membahas tentang fungsi eksponen atau sifat-sifat eksponen. Jadi ini hanya mengulang supaya mengingatkan kembali kalian tentang eksponen. Oke. Untuk sembarang bilangan real A, B, serta sembarang bilangan bulat M dan N berlaku. Nah, kalau A pangkat 0 itu hasilnya pasti 1. Artinya, berapapun kalau kita pangkatkan 0, itu selalu hasilnya 1. Itu yang harus kalian ingat dulu yang pertama. Yang kedua, A pangkat negatif N itu setara dengan 1 per A pangkat N. Jadi kalau pangkat negatif itu sama dengan 1 per A pangkat N. Dengan A-nya tidak boleh sama dengan 0 juga. Ini A-nya tadi yang awal juga tidak boleh sama dengan 0. Nah, itu yang kedua, itu sebaliknya. Kalau 1 per A pangkat negatif N itu sama dengan A pangkat N. Nah, bagaimana kalau bentuknya pecahan? Bentuknya pecahan, pangkatnya negatif, dia akan jadi pangkat positif kalau ditukar. Yang tadi pembilang dia jadi penyebut, yang tadinya penyebut jadi pembilang. Bertukar, ya. Dia jadi pangkat positif tapi bertukar. Itu sifat yang keempat. Yang kelima, A pangkat M dikali A pangkat N. Nah, apabila suatu eksponen dengan bilangan pokok yang sama dikalikan, maka pangkatnya akan ditambah. Jadi bentuk eksponen kalau dikalikan maka pangkatnya ditambah. Yang penting dengan bilangan pokok yang sama. Nah, sebaliknya apabila dibagi masih bilangan pokok yang sama, mau bagi yang seperti ini ataupun per itu sama, ya. Bagi atau per sama. Itu pangkatnya dikurang, ya. M dikurang N, jangan kebalik, ya. Jangan N kurang M. Karena M-nya di depan, berarti yang depan kurang belakang. Atau yang atas kurangi bawah. Nah, sifat selanjutnya. A pangkat M dipangkatkan lagi N. Apabila ada suatu bilangan berpangkat, dipangkatkan lagi, maka pangkatnya tinggal kita kalikan. Nah, kalau perkalian di dalam kurung dipangkatkan, maka semua yang ada di dalam kurung ini mendapat pangkat M tadi. Berarti A pangkat M dikali B pangkat M. Begitu juga untuk pembagian. Nah, pembagian kalau dikurung dikasih pangkat, maka pembilangnya dapat pangkat dan penyebutnya pun juga dapat pangkat. Nah, ini adalah sifat-sifat eksponen yang harus kalian ingat. Ini sudah pernah belajar di SMP, ya. Ini ngulang kembali. Ini ada contoh dari penerapan dari sifat-sifat eksponen tadi. Ada beberapa contoh. Contoh yang satu yang sederhana. Sederhanakanlah bentuk pangkat berikut. 3 pangkat 4 dikali 3 pangkat 3
5 pangkat 7 dibagi 5 pangkat 3, 2 pangkat 3 dipangkatkan lagi 4, dalam kurung 2A pangkat 3, dalam kurung 2/3 pangkat 4. Nah, ini cara penyelesaiannya, perhatikan. Untuk yang pertama, mudah ya, 3 pangkat 4 dikali 3 pangkat 3. Bilangan pokoknya sama nih. Maka berdasarkan sifat tadi, apabila perkalian dengan bilangan pokok yang sama, maka tinggal jumlahkan pangkatnya. 4 tambah 3. 4 tambah 3 adalah 7. Maka 3 pangkat 7 yang pertama. Nah, ini pembagian. Pembagian bilangan pokoknya juga sama, yaitu adalah 5. Maka tinggal dikurangkan, depan kurang belakang. Jadi 7 kurang 3. Jadi 5 pangkat 4. Karena di sini dimintanya cuma sederhanakan, bukan yang diminta hasil. Ya, kalau diminta hasil berarti cari 3 pangkat 7 itu berapa. 3 kali 3 kali 3 kali 3 sebanyak 7 kali. Oke. Yang C sekarang 2 pangkat 3 dikurung dikasih lagi pangkat. Berarti bilangan berpangkat dipangkatkan lagi. Tadi berdasarkan sifatnya, maka pangkatnya tinggal dikalikan. 3 kali 4 jadi 2 pangkat 12. Nah, kalau yang ini, nah ini hati-hati, 2A pangkat 3. Artinya 2 dapat pangkat 3, A-nya pun juga dapat pangkat 3. Jadi hasilnya 8A pangkat 3. Nah, kalau yang dibagi seperti ini pun juga yang pembilang dapat pangkat 4, yang penyebut juga dapat pangkat 4. Maka hasilnya 2 pangkat 4 per 3 pangkat 4. Nah, itu adalah contoh penerapan yang paling sederhana. Nah, yang kedua, lihat. Contoh 2. Sederhanakan 3 kali 5 pangkat 4 per 3 pangkat 5 dikali 5 pangkat 2. Ini yang A. Yang B-nya dalam kurung 4A pangkat 3, B pangkat 5, C pangkat 7 per 6A pangkat 5, B pangkat 3, C pangkat 4 pangkat negatif 1. Oke, yang pertama dulu kita bahas 3 dikali 5 pangkat 4. Berdasarkan ini, nih berdasarkan sifat yang tadi, kalau dikali dalam kurung dua-duanya dapat pangkat, maka 3 dapat pangkat 4, 5 juga dapat pangkat 4. 3 pangkat 4 dikali 5 pangkat 4. Ya, ini 3 pangkat 5 dengan 5 pangkat 2 tetap. Nah, sekarang ini bagi. Lihat ada yang sama. Nah, asalkan ini perkalian ya, berarti boleh kita kerjakan satu-satu. Ini 3 pangkat 4 dibagi 3 pangkat 5 berarti 3 pangkat 4 kurang 5. 5 pangkat 4 dibagi 5 pangkat 2 berarti 5 pangkat 4 kurang 2. Ya, karena yang sama kita kerjakan. Jadi 3 pangkat negatif 1, yang ininya 5 pangkat 2. Nah, ada pangkat negatif. Berdasarkan sifat tadi, kalau pangkat negatif jadi 1 per. Maka 1 per 3 pangkat 1. 5 pangkat 2-nya tetap. Oke, 5 pangkat 2 dikali 1, ya 5 pangkat 2 per 3. Ini boleh bentuk yang sederhana. Kalau kalian mau menyederhanakan lagi silahkan. 5 pangkat 2 kan hasilnya adalah 25. Jadi 25 per 3. Itu contoh untuk jawaban yang A. Sekarang yang B. Kita lihat ke belakang. Yang B. Oke, yang B perhatikan. Nah, dalam kurung 4A pangkat 3, B pangkat 5, C pangkat 7 dibagi 6A pangkat 5, B pangkat 3, C pangkat 4 pangkat negatif 1. Sekarang kita lihat yang depan ini, pangkatnya negatif 1. Kalau dikurung, dipangkatkan negatif, tadi kan dia akan berubah jadi pangkat positif kalau ditukar. Yang tadinya pembilang jadi penyebut, yang jadinya penyebut jadi pembilang. Maka ini Bapak ubah jadi pangkat positif, yang di bawah atau pembilang penyebut akan jadi pembilang. Lihat 6-nya naik nih semua. Nah, yang pembilang dia jadi penyebut dan pangkatnya jadi positif. Ingat itu ya. Nah, ini kita sederhanakan dulu yang dalam kurung. Ini kan 6 dan 4 bisa dibagi 2 masing-masing. Maka dicoret, bagi 2 3, bagi 2 4. Nah, sekarang lihat ini. Nah, ini kan 3 per 2 nggak bisa lagi disederhanakan. Tulislah dulu pertama 3 per 2. Lihat A dengan A. Oke, dibagi. Maka dikurang tadi. Pangkat 5 dikurangi 3. Kalau ini B dengan B, dikurang lagi.
3 kurangi 5. Ini C dengan C dikurang juga 4 kurang 7. Pangkatnya 1. Nah, pangkat 1 ini nggak ada fungsinya, nggak ditulis pun juga nggak apa-apa. Lain halnya nanti di sini pangkat 2. Kalau pangkat 2 nanti tetap ditulis sampai akhir lalu disederhanakan. Ya, berdasarkan sifat yang ada. Oke, kita selesaikan. 3/2-nya tetap. A ini pangkatnya jadi 2, yang ini pangkatnya jadi negatif 2, yang ini pangkatnya jadi negatif 3. Nah, yang pangkat negatif kita ubah jadi positif, sehingga jadi seperti ini. B pangkat negatif 2 jadi 1 per B pangkat 2, C pangkat negatif 3 jadi 1 per C pangkat 3. Lalu kita sederhanakan, 3 kali A kali 1 kali 1 berarti 3A. 2 kali B kuadrat kali C pangkat 3 jadi 2B kuadrat C pangkat 3. Nah, ini cara menyelesaikan yang B. Nah, itu pengantar tentang eksponen. Nah, sekarang kita ke fungsi eksponen. Pengertian fungsi eksponensial. Fungsi eksponensial f dengan bilangan pokok A adalah fungsi yang memetakan setiap bilangan real x ke A x atau A pangkat fx nanti di sini. Jadi pangkatnya dalam bentuk fungsi ya. Dengan A-nya syaratnya harus lebih dari 0 dan A-nya tidak boleh sama dengan 1. Nah, atau bentuk rumus fungsinya nanti adalah fx sama dengan A pangkat x atau A pangkat fx nanti. Nah, ini syaratnya masih tetap. Sebagai contoh kita lihat fungsi di sini. Contoh 1, diberikan fx sama dengan 8 pangkat x. Carilah nilai dari A, f pangkat A per 3, B, f pangkat 1 per akar 3. Oke, pembahasannya kita lihat. Nah, tadi kan fx-nya adalah 8 pangkat x. Berarti kalau fa per 3, setiap nilai x yang ada pada fungsi tersebut harus kita ganti dengan A per 3. Berarti 8 A pangkat A per 3. Nah, lihat di sini 8 ini bisa kita sederhanakan. Ternyata 8 bagi 2 4, bagi 2 2. Jadi 2 pangkat 3. Sehingga di sini 2 pangkat 3 dipangkatkan lagi A per 3. Berdasarkan sifat eksponen tadi, apabila bilangan berpangkat kalian pangkatkan lagi, maka pangkatnya dikali. A pangkat 3 pangkat A per 3 kita kalikan berarti ini kan bisa dicoret dibagi ya. 3 bagi 3 kan 1, maka tersisalah F A per 3 itu hasil sederhananya adalah 2 pangkat A. Tuh yang A. Sekarang yang B. Nah, tadi fx-nya sama ya. Yang diminta adalah f 1 per akar 3. Sama, x-nya diganti jadi 1 per akar 3. Nah, kita sederhanakan. 8 tadi jadi 2 pangkat 3 juga. Nah, jadi 3 dikali 1 per akar 3 jadinya 3 per akar 3. Nah, ini pangkatnya bentuk rasional, irasional, maka harus dirasionalkan ya. Jadi 2 pangkat 3 per akar 3 untuk merasionalkan penyebutnya, maka dikalikan dengan akar sekawannya yaitu akar 3. Akar 3 kali akar 3 adalah 3. Nah, kenapa dicoret ini? 3 bagi 3 kan 1, maka sisalah 2 pangkat akar 3. Nah, itu contoh untuk fungsi eksponen. Bapak sediakan lagi ada satu contoh lagi terakhir ya. Nah, suatu fungsi fx sama dengan 2 pangkat 3x kuadrat dikurang 5x tambah 2. Tentukan nilai dari f1. Nah, yang dicari f1. Artinya kalau F1 setiap nilai X yang ada pada fungsi fx tadi ya diganti dengan 1. 2-nya tetap, 3 tetap, X kuadrat jadi 1 kuadrat, kurang 5 tetap, X jadi 1, tambah 2 tetap, X-nya semuanya diganti dengan 1. Kalau F2 berarti X-nya diganti dengan 2 semuanya. Paham ya? Oke, lanjut. F1
2-nya tetap. 3, ini kan 1 kuadrat ya 1. Kalau dikalikan dengan 3 ya 3. Berarti 2 pangkat 3 kurang 5 kali 1, 5. Tambah 2 tetap tambah 2. Kita sederhanakan, 3 kurang 5 tambah 2. 3 kurang 5 kan negatif 2. Negatif 2 ditambah 2, 0. Berarti F1 sama dengan 2 pangkat 0. Nah, 2 pangkat 0 itu adalah berdasarkan sifat tadi, apapun bilangannya, kalau dipangkatkan 0, hasilnya pasti 1. Betul sekali 1 ya. Nah, di situ selesai, maka F1-nya adalah 1. Nah, itulah yang dinamakan dengan fungsi eksponen. Nah, itu video singkat dari Bapak untuk penjelasan tentang eksponen fungsi ya. Nanti belum lagi kita lanjutkan. Sampai sini dulu untuk pembahasan fungsi eksponen. Mudah-mudahan video ini dapat membantu kalian untuk belajar di rumah, untuk PJJ, pembelajaran jarak jauh daring, dan mempermudah kalian untuk menjawab soal yang berhubungan dengan fungsi. Jadi untuk melatih kalian, Bapak menyediakan tugas yang sudah Bapak upload di Google Class. Silahkan dibuka, dikerjakan dengan batas waktunya sudah ditentukan. Silahkan bekerja. Mudah-mudahan kalian dapat memahami pembelajaran untuk hari ini. Bapak kalau ada salah hilap mohon maaf ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.